kembali dalam program Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Korban selamat tabrakan maut di Lombok Timur dirujuk ke RSUP NTB. Edarkan narkoba, seorang ayah dan 2 anaknya di Mataram diringkus polisi. Menengok desa adat Sade di Lombok Tengah yang selalu ramai dikunjungi wisatawan. Bersama saya Rahayu Japar dan inilah Berita Mataram selengkapnya. Korban selamat kasus tabrakan adu jangkrik antara 2 sepeda motor di Jalan Raya Sikur, Kabupaten Lombok Timur dirujuk ke Rumah Sakit Umum Provinsi NTB. Lalu Suhaidi, asal desa Loyok, hingga Rabu siang masih menjalani perawatan di ruang instalasi gawat darurat dan dalam pengawasan dokter. Sejak peristiwa terjadi, korban belum sadarkan diri, namun menurut analisa medis, kondisinya semakin membaik. Tim medis juga masih menunggu kondisinya stabil untuk melakukan serangkaian operasi. Kondisinya ya masih masih ke ruang intensif lah. Kalau ruang intensif kan bisa dikonsultasikan sendiri ya. Jadi perlukaannya ya berat lah ya. Jadi seperti itu, kondisinya masih relatif sama, sehingga masih menunggu kondisinya lebih baik mungkin untuk dilakukan operasi dan sebagainya. Tabrakan 2 sepeda motor terjadi pada Senin dini hari dan menyebabkan 3 orang tewas seketika, yakni Baik Mariani 31 tahun, Azlin 7 tahun, dan Burhanuddin 23 tahun. Kasus tersebut menyita perhatian masyarakat karena seorang korban yang meninggal, Baik Mariani, merupakan ibu rumah tangga yang sedang hamil 8 bulan. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Kepolisian Lalu Lintas Polres Lombok Timur memasang puluhan papan imbauan keselamatan berkendara di jalur jalan yang rawan kecelakaan. Salah satunya di Jalan Raya Sikur yang menjadi lokasi kecelakaan yang menewaskan 3 orang Senin malam lalu. Selain mengimbau pengendara untuk tetap menggunakan alat keselamatan, polisi juga akan berkoordinasi dengan Pemda untuk menambah lampu penerang jalan. Polisi juga mendatangi rumah duka untuk menyampaikan duka cita kepada keluarga korban. Jadi kami juga akan meninjau semua TKP laka lantas dan kami evaluasi mungkin seperti contohnya ada jalan yang berlubang, itu kita melaksanakan antisipasi seperti menutupan lubang dan sebagainya. Jadi kami juga sebelum terjadinya laka lantas yang menyebabkan fatalitas MD di atas 1 orang, kita juga sebenarnya kemarin sudah memasang himbauan di sini yaitu berupa banner yang dapat dibaca oleh masyarakat karena kebetulan jalan di sini juga penuh. Jadi kami kemarin sudah memasang di 10 titik. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan maut, polisi akan menggencarkan edukasi keselamatan berlalu lintas ke sekolah-sekolah hingga ke desa-desa. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Pembangunan bendungan Meninting di Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat terus dikebut memasuki musim penghujan. Balai Wilayah Sungai Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan pembangunan mengedepankan keamanan permukiman di kawasan lingkar bendungan. Meski sempat terjadi longsor di area pembangunan batas bendungan dengan permukiman, namun pengerjaan mega proyek nasional tetap dipercepat agar selesai sesuai target. Sementara warga yang terdampak air keruh akibat aktivitas pembangunan akan dibangunkan sumur bor. Pembangunan bendungan telah mencapai 75% dan ditargetkan rampung pada bulan Juni. Kualitas air dari Sungai Meninting yang dilaksanakan itu di daerah titiknya di hulu bendungan, kemudian yang ada di hilir itu
itu masih memenuhi syarat. Jadi tidak membahayakan bagi kesehatan masyarakat. Kemudian yang kedua yang kami lakukan adalah kami melakukan pembuatan kisdam untuk pengendapan lumpur yang ada di areal Bendungan Meninting, di areal konstruksi. Pembangunan Bendungan Meninting menelan biaya sebesar 1,36 triliun rupiah menggunakan APBN dan menyediakan air baku sebesar 0,15 meter kubik per detik yang bisa mengairi lahan pertanian seluas 1.559 hektar di wilayah barat dan utara. Bendungan juga akan dimanfaatkan sebagai sumber pembangkit listrik tenaga mikrohidro sekaligus menjadi destinasi wisata dan konservasi perikanan. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mendesak pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah serius menuntaskan persoalan irigasi yang diprotes para petani. Hal itu karena pembagian air irigasi selalu menjadi masalah tahunan memasuki musim kemarau. Terhambatnya air irigasi membuat ratusan hektar lahan pertanian tidak bisa tergarap optimal. Selain mengamankan jalur pembagian air ke seluruh wilayah, Pemda juga harus mencari solusi untuk menambah debit air bendungan. Saya pikir memang kita Lombok Tengah bukan ini sensi antar kabupaten ya. Kita juga mungkin dari Pandandure dapat wilayah di wilayah Janapria dan sekitarnya. Ya, lalu tapi kan Bendungan Pelambi itu juga sekian persen. Ya, hanya sekecil persentasi yang menuju yang diambil oleh Lombok Tengah dengan Lombok yang Barat. menuju Lombok Barat. Begitu juga Bendungan Batujai, begitu kan? Nah, kalau kemudian persoalan ini mungkin dianggap persoalan kecil ya, tetapi bagi saya ini persoalan yang krusial. Ya, ini persoalan krusial yang harus dibenahi. Legislator mendorong Pemda segera menuntaskan perbaikan saluran irigasi pada awal tahun ini dan menjamin air tersalurkan ke seluruh wilayah pertanian. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.